Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Zainal Arif MPD dan juga rekan-rekan teman seperjuangan yang saya banggakan. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan atas nama Andika dan saya sendiri Kosim berjumlah 2 orang. Di sini kami akan membahas tentang poligami, perjanjian perkawinan dan kawin hamil. Di sini kami akan membahas pertama poligami. Apa itu poligami? Poligami merupakan menjadi polemik atau permasalahan tersendiri ya bagi umat muslim di seluruh dunia. Bahkan hal ini tidak jarang menjadi sorotan bagi ulama-ulama, para fuqaha dan sebagainya. Seyogianya mereka telah mengetahui bahwa poligami juga salah satu syariat yang diajarkan di dalam Islam dan telah dipaparkan di dalam ilmu fikih. Jadi yang namanya poligami itu terdiri dari 2 suku kata, yaitu poli dan gami. Apa itu poli? Berarti banyak, dan gami berarti istri. Berarti poligami itu mempunyai istri lebih dari 1 atau 3. Ya, dijelaskan pada surat Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fa'ankihuha tawbalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa rubu'a wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang berarti jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, atau bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Ya, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Artinya dalam poligami itu diperbolehkan ya, asal kita mampu. Jadi kalau kita sudah mampu, merasa cukup dan merasa bisa adil, itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita tidak mampu, hanya mempunyai nafsu yang tinggi, itu janganlah ya, karena berimbas ke hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikut ada hukum poligami. Di sini dijelaskan para ulama bagi hukum tersebut menjadi 3. Ya, yang pertama, versi mayoritas ulama membolehkan dengan syarat perlakuan adil terhadap istri-istrinya. Ya, sudah jelas di sini. Berarti menurut ulama itu membolehkan asal adil. Ya, adil dalam berarti istrinya sehari dikasih 100 ya 100 semua ya. Adil dalam arti sama, harus seimbang. Terus yang kedua ada ulama mewajibkan poligami. Mereka mengambil istinbat hukum wajib karena mereka konsisten dengan prinsip usuliyah. Dan yang ketiga, Muhammad Abduh mengharapkan poligami, akan tetapi larangan ini tidak berlaku mutlak, menjadi boleh apabila terdesak dan suami dapat berlaku adil. Terus yang berikut ada hikmah poligami. Di sini dijelaskan mengenai hikmah diizinkannya poligami, yaitu dalam keadaan darurat
dengan syarat berlaku adil antara lain adalah berikut: untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul, untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri. Jadi yang dimaksud mungkin kalau istrinya kurang subur atau mandul, demi mendapatkan keturunan mungkin boleh dinikahi gitu ya. Yang berikut: untuk menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan zina dan kerusakan akhlak yang lain. Jadi untuk maksudnya kalau ada suami yang hiperseks atau artinya seksnya tinggi, terus si istri nggak bisa memenuhi, jadi seharusnya boleh menikahi lebih dari satu ya, karena kalau yang ditakutkan suami selingkuh atau apa yang lain gitu lah. Untuk menyelamatkannya kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal dan yang jumlah wanitanya lebih banyak daripada kaum lelaki. Artinya kayak di Indonesia itu wanita lebih banyak ya, jadi akhir-akhir ini pemerintah malah lebih jadi pemerintah mensyaratkan lelaki punya istri lebih dari satu ya, karena jumlah wanitanya lebih banyak. Terus yang berikut ada pengertian perjanjian perkawinan. Yang berikut ada pengertian perjanjian perkawinan yang akan dijelaskan oleh Bapak Andika. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, langsung saja. Pengertian perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan, dilangsungkan dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Contoh, syarat yang tidak sesuai dengan syariat, misalnya dalam perkawinan itu istri tidak akan dikeluarkan dari rumah, maka si suami tidak akan kawin lagi. Perkawinan itu sendiri sah, tetapi syaratnya tidak sah berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Segala syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah batal, sekalipun 100 kali syarat. Nah, dari sini walaupun perkawinan itu dengan syarat, tapi yang sesuai dengan syariat. Apabila tidak sesuai, maka tidak diperbolehkan. Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan adalah A. Taklid talak ya. Yang B. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan yang selanjutnya yaitu kawin hamil. Yang dimaksud dengan kawin hamil di sini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah. Berarti sebelum menikah dia sudah hamil duluan, itu yang dimaksud. Baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Dalam ketentuan hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dihukumkan zina. Jika wanita yang berbuat zina itu hamil, maka para imam mazhab fikih berbeda pendapat. Apakah wanita yang hamil itu boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki atau tidak boleh? Ada di antara pendapat-pendapat imam mazhab yang membolehkan wanita hamil itu melangsungkan perkawinan dan melarang perkawinan. Adapun hukum kawin dengan wanita hamil di luar nikah, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ulama mazhab yang 4 yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, yaitu mazhab orang-orang ahli sunnah wal jamaah atau orang-orang NU,
berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya. Jadi yang menghamilinya. Terus Ibnu Hazm Zahiriyah berpendapat bahwa keduanya boleh sah dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera atau dengan hukuman cambuk, karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukuman yang telah ataupun pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain yaitu sahabat Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawininya orang yang telah berzina, beliau berkata, boleh mengawininya asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya. Dan yang kedua, seorang laki-laki tua menyatakan keberatan kepada Khalifah Abu Bakar dan berkata, ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku dan aku inginkan keduanya segera dikawinkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera atau cambuk kemudian dikawinkannya. Nah, ini salah satu dasarnya. Terus status perkawinan wanita hamil dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia disebutkan pada bab yang ke-8 pasal 53 ayat 1, 2 dan 3, yaitu seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Yang kedua, perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Yang ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diberlakukan perkawinan ulang setelah anak dikandung lahir. Berarti setelah lahir tidak ada kawin ulang lagi. Poligami, ya ini secara kesimpulan dari besar, poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Ya, tentu dibatasi dalam syariat Islam yaitu maksimal 4. Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kawin hamil yaitu kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Ya, selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi tadi yang menjadikan inti, yaitu menjadilah hamba yang menjalankan syariatnya. Karena segala materi yang telah disampaikan tadi itu apabila sesuai syariat insya Allah akan tepat, ya. Tapi apabila melanggar maka tidak tepat atau akan menimbulkan masalah yang lain. Agar tidak ada pihak yang dirugikan dari syariat munakahat, ya, yang kita lakukan dalam pernikahan, baik dari sisi agama ataupun pemerintahan. Jadi intinya di sini munakahat itu jangan sampai merugikan atau melanggar syariat, merugikan pihak yang kedua, kayak contoh istri, itu jangan sampai. Ya, karena intinya dari hukum Islam itu adalah jangan sampai merugikan pihak lain. Ya, terima kasih penampilan dari kami yaitu kelompok 4, yaitu saya, Andika dan Mas Kosim. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.